Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap di rumah baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia yang berjudul Pendapat tentang isi buku sastra. Untuk pokok materinya yaitu yang pertama mengulas isi buku sastra, yang kedua yaitu menyebutkan tokoh pada cerita, yang ketiga, menyebutkan unsur intrinsik. Yang keempat, menyampaikan isi dongeng. Dan yang kelima adalah memberikan pendapat. Mengulas isi buku cerita, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, kita mengulas dari data bukunya yang berupa judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku terbit. Yang kedua yaitu inti cerita yang terdapat di dalam buku. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari buku sastra tersebut. Dan yang terakhir yaitu komentar tentang buku berupa saran dari penulis ataupun bisa berbentuk nasihat dari penulis dan lain sebagainya. Nah, tokoh pada cerita. Tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi menjadi dua yaitu yang pertama tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita. Yang kedua yaitu tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang berperan untuk mendukung tokoh utama, memberi pendapat. Yang kita pelajari sekarang yaitu memberi pendapat terhadap tokoh dalam suatu cerita, yaitu perilaku mendukung tokoh utama dengan peran baik, itu protagonis, atau menentang tokoh utama dengan peran jahat yaitu antagonis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama yaitu membaca dengan seksama jalannya cerita. Yang kedua, memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh cerita. Dan yang ketiga yaitu memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari dalam tokoh cerita. Memberikan pendapat. Yang kedua yaitu memberi pendapat tentang inti cerita. 3 hal yang harus diperhatikan yaitu tokoh cerita, alur atau jalannya cerita, dan yang 3 yaitu konflik dalam cerita. Kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik dengan cara yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, cari paragraf yang memuat masalah, pertentangan atau perdebatan. Yang ketiga yaitu cari penyebab munculnya permasalahan atau konflik dalam cerita. Dan yang keempat yaitu cara bagaimana permasalahan dalam cerita itu diselesaikan. Oke, sekarang kita masuk ke materi menentukan pesan moral dalam suatu cerita. Pesan moral dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi peristiwa. Nah, pesan moral dapat berupa saran, nasihat, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral bisa kita cari melalui 2 cara yaitu jika pesan tersebut tersirat dan juga pesan tersebut langsung tersurat. Jika pesan tersebut tersurat, jadi pesan moral tersebut sudah ada dalam cerita. Tapi jika pesan tersebut tersirat, pembaca dapat mengetahui dengan cara berikut ya. Yang pertama yaitu membaca cerita dengan cermat. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Dan yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Kita masuk ke materi cerita dongeng. Di sini ada berbagai macam dongeng ya. Yang pertama yaitu fabel. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang. Yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang berkaitan dengan asal-usul terjadinya suatu tempat. Yang ketiga yaitu mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan dengan kepercayaan tentang dewa-dewa atau makhluk halus. Yang ketiga yaitu sage. Sage merupakan contoh yang mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Dan dalam cerita dongeng ada juga yang namanya unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng terdiri dari tokoh, alur, sifat tokoh, dan pesan moral. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.